di si Angola Garden kita akan melakukan pruning pembuahan di bat ke-7 dan ke-8 dulu, karena kita juga masih takut nih, takutnya di bat bawah kita nggak bawa buah gitu kan. Tapi kita akan langsung coba, karena di sini ada sekitar 4 bedengan. Nanti ada yang dipotong di bat ke-4 atau di bat ke-3, nanti ada juga yang dipotong di bat ke-7 dan di bat ke-8. Mana yang lebih efektif, itu yang akan kita pakai di Angola Garden. Di sini kita juga masih belajar, kita juga masih mencari. Dari hasil itu semua semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pengangguran semua di Indonesia. Lalu membuang pucuknya. Nah, di sini kita tidak menambah tinggi lagi ya pucuknya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada jejak rekam atau sejarah yang saya lakukan dulu itu. Nah, di sini udah buntung ya, udah potong. Di sini ada tumbuh baru lagi. Kita tidak menambahkan daun-daun baru, kita hentikan pertumbuhannya. Daun seperti ini. Nanti dia tumbuh, kita hentikan, kita hentikan, kita hentikan. Apa yang terjadi kalau kita menghentikan terus pertumbuhannya? Sementara akar terus menyerap nutrisi dan daun terus berfotosintesis. Yang terjadi adalah pengumpulnya suatu nutrisi di dalam batang. Akhirnya apa yang terjadi? Batangnya mulai membesar. Batangnya mulai membesar, terjadi retakan-retakan yang signifikan dan sangat jelas terlihat di sini. Ini adalah retakan-retakan baru. Mustahil adanya retakan seperti ini apabila tidak ada pembesaran volume batang. Ini kalau misalkan boleh di zoom Om Yadi, ini benar-benar nyata banget pembelahan baru nih. Nah, pembelahan dari kulitnya gitu. Kulit arinya dia membelah. Akhirnya dia membesar batangnya. Ya, kalau misalkan nutrisinya full, akarnya bagus, daunnya bagus, pemupukannya bagus, insya Allah menghasilkan buah yang bagus juga. Gitu. Dan untuk proses penyiraman yang saya lakukan di Angola Garden adalah seperti ini. Untuk kontrolnya kita ada di luar ya. Untuk kontrolnya kita ada di luar. Ini aja nih, tuh panas sih. Untuk penyiraman di Angola Garden kita tinggal membuka keran yang ada di sini. Nah, keran-keran ini akan mewakili yang namanya per satu bedengan. Ketika kita buka di sini, bedengan yang sebelah sini akan teraliri airnya, sebelah sini akan teraliri juga. Ketika kita buka semua akan menyiram secara otomatis gitu. Tapi kalau menggunakan drainase yang seperti ini kurang rata penyiramannya. Sementara akar sudah sampai kemana-mana gitu kan ya. Nah, makanya diperlukan yang namanya juga selang bantu ya. Oke, kita lihat selang bantunya ada di dalam. Oke, di setiap antar dua bedengan ini kita menyiapkan yang namanya selang bantu seperti ini. Ketika kita membuka kerannya, ya membuka kerannya di sebelah sini, tentunya di selang ini juga akan keluar airnya. Selang bantu. Fungsinya untuk apa? Ketika ada tanah-tanah yang tidak terkena air, kita bisa membasahi tanah tersebut dengan air juga. Seperti itu. Karena apa sih, di fase-fase seperti ini tuh fase-fase sangat riskan. Di sini saya sedang yang namanya memperbaiki struktur tanah dengan cara memperkerjakan bakteri untuk mengurai-ngurai bahan-bahan organik yang ada di sini gitu. Jadi kalau tanah itu dia senantiasa lembab, perkembangan bakterinya akan lebih pesat dan akan lebih bagus lagi gitu. Sementara tanah yang sering kering, bakterinya juga pasti akan melambat pertumbuhannya. Jadi untuk menjaga tanah senantiasa subur, jagalah tanah supaya terus lembab gitu ya. Jadi air sebenarnya nggak masalah lah walaupun kebanyakan gitu. Tapi kalau misalkan air hujan dengan kandungan nitrogen yang tinggi juga akan menjadi masalah gitu. Dengan apa yang saya lakukan di kebun Angola Garden ini gitu, kita mencoba meneliti tentang mikroorganisme yang bisa memperbaiki struktur tanah gitu. Contohnya, salah satu contohnya adalah bakteri atau jamur Trichoderma. Nah, dia sudah bisa hidup di sini gitu ya. Tandanya apa sih sebenarnya Trichoderma itu hidup? Nah, dia beda banget warna hijaunya dengan hijau-hijau lumut. Nah, ini kan ada hijau lumut ya. Di sini ada hijau-hijaunya beda tuh. Nah, ini adalah jamur Trichodermanya gitu. Dilihat dari mana sih kok tanahnya bisa bagus atau tidak? Dilihat dari pertumbuhan tanaman anggurnya dan pertumbuhan rumputnya. Rumputnya aja di sini subur banget. Baru 2 hari aja ditinggal dia udah suburnya seperti ini, akarnya seperti ini. Ini rumput ya. Kalau rumputnya aja subur, apalagi tanaman anggurnya. Ini juga merupakan suatu indikator yang penting bagi si tanaman kita. Nah, alangkah baiknya sebenarnya
ini dibiarkan terbuka atau dibiarkan tertutup saja media tanamnya supaya ditumbuhin rumput. Nah, karena rumput menyerap nutrisi, alangkah baiknya kita tutupin dengan apa sih? Bagusnya itu dengan mulsa seperti jerami, boleh jerami tapi bukan jerami yang basah ya, tapi lebih jerami yang sudah dijemur, udah hilang uletnya baru kita pakai. Itu bagusnya seperti itu. Terus selain pakai jerami, pakai apa? Pakai daun bambu juga bagus, karena daun bambu juga mengandung yang namanya jamur trichoderma. Tapi jangan lupa selalu senantiasa menjaga tanah kita tetap lembab itu, supaya jamur-jamur itu bisa tumbuh subur dan bisa bikin tanah kita bagus. Kalau mulsa itu mulsa yang kayak plastik mengkilap itu, Oke. jadi tanaman cabai itu, Di tanam cabai. Nah, mulsa-mulsa itu biasanya ditanam di daerah perkebunan yang outdoor ya. Tapi kalau yang untuk di indoor ini kita tidak terlalu merekomendasikan, karena untuk penyiramannya kita sulit membuat dia penyiramannya rata karena dia nggak ada porinya gitu, nggak ada porinya. Terus ada efek negatif juga menggunakan mulsa plastik. Efek negatifnya adalah ketika panas yang diserap di dalam tanah, dia akan stay panasnya di dalam tanah, susah keluar. Harusnya dia ada banyak porinya. Ketika ada banyak porinya, penguapan panasnya akan lebih gampang gitu. Saya lebih merekomendasikan menggunakan bahan organik sebagai mulsa. Karena apa? Ketika dimakan sama mikroorganisme, lapuk dan jadi pupuk. Itu kuncinya. Bikin apa? Bikin humat baru dari bahan-bahan organik itu. Tanaman kita bukan makin lama makin gak subur, makin subur dan makin bagus kualitas media tanamnya.